Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masih akan melanjutkan dari klasifikasi sistem, ya, klasifikasi sistem diskrit. Kalau kemarin sudah kita bahas ada yang disebut dengan sifat statis dan dinamis, ada juga time varian dan time invariant. Nah, hari ini kita akan melanjutkan klasifikasi berikutnya, yaitu linear versus non-linear. Oke, jadi sebuah sistem itu dikatakan linear kalau memenuhi dua kriteria, yaitu sifat homogen dan juga aditif. Yang kemudian homogen dan aditif itu akan bergabung menjadi prinsip superposisi. Jadi linear itu harus homogen dan aditif, tidak boleh salah satu, gitu ya. Oke, sehingga kemudian kita bahas yang homogen dulu ya. Apa itu sebuah sifat homogen? Tidak lain adalah jika sebuah sinyal inputan Xn Anda kalikan dengan sebuah konstanta, misal sebut saja C gitu ya, 10, 5 atau angka berapapun, maka akan menghasilkan output yang sama juga. Outputnya itu adalah seperti halnya dikalikan dengan sebuah konstanta. Jadi misalkan Anda punya sebuah sinyal Xn inputan gitu ya, dikalikan dengan sebuah konstanta. Setelah itu Anda transformasikan menggunakan sistem, hasilnya akan sama persis dengan ketika sinyal Anda tersebut ditransformasikan dulu. Setelah itu hasil outputnya Yn-nya Anda kalikan dengan C konstanta. Jadi jika memenuhi sifat ini maka dia bersifat homogen. Oke, kita buktikan ya. Contoh misalkan Anda diminta mengecek apakah sebuah sistem dengan persamaan diferensial Yn sama dengan 2Xn ini sifatnya homogen atau tidak. Oke, jadi sama caranya. Ini kan sistem kita. Ya, jadi kemudian kalau Xn-nya ini kita inputkan ke sistemnya, berarti kan masing-masing sinyal ini kan dikalikan 2, konstan multiplier ya. Sehingga 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 1 jadi 2. Nah, ketika sudah kita kalikan, kemudian hasil outputannya ini tadi kita kalikan dengan misalkan sebuah konstanta, sebut aja 3 misalkan. Random aja. Sehingga kemudian kalau ini dikalikan 3 berarti kan ini jadi 6, 12, 6 kan gini ya. Kalau dikalikan 3. Ini hasilnya. Ya. Jadi kemudian kita bandingkan bahwa sinyal inputannya ini dikalikan dengan 3 dulu. Ya, jadi tadi inputannya berapa sih? 121 ya. Oh iya, 121. 121 dikalikan 3 masing-masing. Berarti kan awalnya tadi kan 121. Sorry. 121 dikalikan dengan 3 berarti kan jadi 3, 6 dan 3. Kemudian diinputkan ke dalam sistemnya. Dikalikan 2 berarti 3 kali 2 adalah 6, 6 dikali 2 adalah 12. 3 dikalikan 2 adalah 6. Ketemunya 6, 12, 6. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, yang inputan sinyalnya dikalikan 3 dulu ya. Nah, kita bandingkan bahwa output yang pertama tadi hasilnya juga 6, 12, 6. Outputan yang kedua juga menghasilkan 6, 12, 6. Ini tadi yang Xn-nya dikalikan Xn-nya dikalikan 3 kemudian dimasukkan ke persamaannya. Kalau ini dicari persamaannya dulu, dimasukkan ke persamaannya dulu, hasilnya dikali 3. Ya, ternyata hasilnya sama persis. Maka bisa kita katakan bahwa Yn sama dengan 2 kali Xn ini tadi adalah sifatnya homogen.
Ya. Jadi si inputannya dikali baru ditransformasikan, dengan ditransformasikan dulu baru dikali, hasilnya sama persis. Itu sifat homogen. Nah, yang berikutnya adalah sifat additivity. Additivity adalah sifat, ya sesuai dengan namanya, penjumlahan, bahwa kalau misalkan ada sebuah sinyal X1N yang kemudian hasil transformasinya adalah menghasilkan Y2N, kemudian ada sinyal inputan kedua yang kemudian ditransformasikan dengan sistem yang sama. Ini Y1 ya. Ini kemudian menghasilkan Y2N. Maka jika kemudian X1N ditambah X2N dijumlahkan inputannya dulu, setelah itu kemudian bareng-bareng mereka ditransformasikan, maka akan menghasilkan Y1N ditambah Y2N. Ya, jadi dicoba ini dijumlahkan, ya, dengan kemudian inputnya dijumlahkan dulu baru ditransformasikan, keduanya hasilnya sama, maka itu adalah additivity. Ya, jadi ibaratnya, bentar, ilustrasinya kayak gini nih. Nah, oke. Di sini kita punya X1N, kita punya X2N. Ya, kemudian masing-masing dari keduanya ditransformasikan menggunakan persamaan 2xn ini ya. Masing-masing ditransformasikan. Oke, di sini berarti kalau 2 kali xn berarti 1 2 1, berarti masing-masing kalikan 2 ya. Menjadi 2 4 2. Yang 1 1 2 berarti menjadi 2 2 4. Oke, kemudian kita bandingkan, kita jumlahkan Y-nya ya. Ibu perkecil dulu sebentar. Oke. Nah, jadi kemudian Y1N ditambah Y2N kita jumlahkan. Ketemunya di sini adalah 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 2 tambah 4 6. Oke, jadi ini yang outputannya ditransformasikan dulu, baru kemudian dijumlahkan ke bawah. Oke, bandingkan jika kemudian X1 dan X2 dijumlahkan dulu, ini jadi 2, 3, 3, yang kemudian hasilnya 2, 3, 3 ini tadi akan ditransformasikan. Kalau 2, 3, 3 dimasukkan ke persamaan Y sama dengan 2xn, berarti kan jadi 4, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, 4, 6, 6. Nah, Anda bandingkan bahwa jika Y1 dan Y2 dijumlahkan, dibandingkan dengan X1, X2-nya dijumlahkan dulu, baru kemudian ditransformasikan, kalau hasilnya sama persis, maka dikatakan bahwa Y sama dengan 2xn ini bersifat additivity. Itu ya, cara membuktikannya. Nah, sifat homogen dan additivity ini kalau digabungkan dia memiliki sifat yang disebut dengan superposisi. Oke, jadi ada cara lebih gabungan dari homogen additivity, ada cara lain untuk mengeceknya gitu ya. Namanya adalah sifat superposisi. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara membandingkan. Ibu perkecil dulu. Nah, kita bandingkan seperti ini. Perbandingan yang pertama adalah kita coba kalau sinyal inputan X1 kalikan A, X2 dikalikan dengan A2, keduanya dijumlahkan, setelah itu ditransformasikan. Nah, ini kan ada additivity dan homogenitasnya. Sebut saja dia menghasilkan Y1N. Bandingkan jika kemudian masing-masing sinyal inputan ditransformasikan, ya, dan masing-masing akan dikalikan dengan A1, ini 1 X2-nya dengan A2, hasilnya dijumlahkan. Jika kemudian sebut saja dia menghasilkan Y2N. Kalau Y1N yang dicari dengan cara ini dibandingkan dengan Y2N ini hasilnya adalah sama persis, maka memenuhi prinsip superposisi dan dinamakan bahwa sistem ini bersifat linier.
Ya, jadi itu kemudian misalkan, nah ini ada contoh ya. Misalkan cari tahu apakah YN sama dengan XN. Sorry ini. YN sama dengan XN plus 3. Ini sifatnya adalah linear atau non-linear. Oke, jadi kita tes dengan kemudian memberikan sinyal inputan kan gitu ya. Kita gunakan, kita tes pakai superposisi aja. Oke, langsung ke sini. Oke, jadi di sini misalkan kita beri sinyal X1-nya adalah 0, 1, dan 2. Kemudian X2-nya adalah 1, 2, 1. Masing-masing sebut aja kita kalikan dengan multiplier yang sama, konstanta yang sama, 2 dengan 2. Sehingga kemudian 0, 1, 2 berarti menjadi 0, 2, 4. Karena kalikan 2. Yang 1, 2, 1 menjadi 2, 4, 2. Hasil dari keduanya kemudian dijumlahkan. 0 tambah 2 adalah 2, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 2 adalah 6. Ya, hasil 266 ini kemudian dimasukkan ke sistemnya. XN plus 3 berarti 2 plus 3 adalah 5, 6 plus 3 adalah 9, 6 plus 3 adalah 9. Kita bandingkan bahwa dari sistemnya itu, dari masing-masing sinyal ini dimasukkan ke sistemnya dulu kan gitu. Sistemnya tadi adalah XN plus 3. Kalau 0, 1, 2 XN-nya plus 3 berarti jadi 0 jadi 3, 1 jadi 4, 2 jadi 5. Ini juga sama, 1 jadi 4, 2 jadi 5, 1 jadi 4 kan gitu. Kemudian baru dikalikan oleh 2. 3, 4, 5 kali 2 kan berarti menjadi 6, 8, 10. 4, 5, 4 masing-masing kali 2 jadi 8, 10, 8. Masing-masing ini kemudian dijumlahkan. 6 tambah 8 adalah 14. 8 tambah 10, 18. 10 tambah 8 adalah 18. Ya, di sini kita lihat bahwa hasil dari keduanya adalah tidak sama. Sehingga bisa kita katakan bahwa YN sama dengan XN plus 3 ini bersifat adalah non-linear. Gitu ya. Cara untuk mengecek apakah sistem ini linear atau non-linear.